Halo semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan Matematika Informatika 2 dan hari ini kita akan membahas mengenai kompleksitas algoritma, di mana pada bagian satu ini kita akan mendefinisi dan model perhitungan kebutuhan waktu. Oke, tidak berlama-lama kita mulai saja ya. Nah, di dalam pendahuluan ini kita mau menceritakan nih, sebetulnya sebuah algoritma itu tidak saja harus benar gitu ya. Jadi atau sesuai dengan spesifikasi personal, tapi dia juga harus efisien gitu. Jadi tidak jadi benar. Kalau udah benar oke, benar, tapi tidak hanya benar, tapi kita butuh yang namanya efisien. Jadi yang dikatakan nanti ke depannya nih algoritma yang baik itu algoritma yang mangkus atau efisien. Ya, disebut kemangkusan sebuah algoritma itu diukurnya dari waktu atau time. Ya, jadi sekali lagi kemangkusan itu diukur dari waktu atau time yang diperlukan untuk menjalankan si algoritma. Dan juga sebetulnya ada juga yang disebut ruang atau space, yaitu si memori gitu ya, yang dibutuhkan oleh si algoritma tersebut. Jadi kalau misalkan si algoritma itu biasanya kita butuh memori gitu ya. Jadi algoritma yang mangkus itu adalah algoritma yang memiliki minimum mulai dari waktu dan juga ruang atau memori gitu. Nah, kebutuhan waktu dan ruang si memori dalam suatu algoritma itu bergantungnya itu pada sebuah ukuran masukannya atau inputannya. Nah, biasanya kita sebut N gitu, yang menyatakan ukuran data yang diproses oleh si algoritmanya. Di mana si kemangkusan algoritma itu dapat digunakan nih untuk menilai nantinya, untuk kita ngeevaluasi apakah si algoritma ini bagus atau tidak. Jadi biasanya nanti ada beberapa algoritma nih, algoritma A, algoritma B, algoritma C. Kita mau membandingkan nih si A, B, C ini. Tiga-tiganya memang untuk tujuan yang sama, misalkan untuk tujuan X, tapi ada algoritma yang dipakai A, B, C. Kita bisa melakukan evaluasi nih. Salah satunya evaluasinya dengan mengecek kemangkusannya. Kemangkusan ini berarti dari mulai ukuran waktu dan juga si space-nya. Ya. Oh, emang Bu, algoritma bisa satu case itu banyak algoritma? Bisa macam-macam. Kan logic itu kan banyak ya, bisa nanti solusinya mau pakai apalah, bubble sort lah, terus insertion sort lah, selection sort lah, misalkan banyak lah gitu ya. Itu adalah gambarannya. Nah, ini adalah bentuk grafik gitu ya, perbandingan kondisi antara waktu dan ukuran. Jadi semakin tinggi waktu, tinggi ukuran masukan, maka akan menjadi tidak begitu efektif. Berbalik dengan yang ketika time-nya kecil dan space-nya kecil, itu akan jadi lebih efektif. Nah, karena kita tadi sudah bahas di awal, ini akan lebih fokus di model perhitungan waktu kan ya. Jadi di sini kita coba hitung ya, kita coba lihat. Kita akan sebetulnya untuk melakukan pengecekan di sini kita akan menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu eksekusi realnya dalam satuannya adalah satuan detik. Jadi ketika program dijalankan oleh komputer, ini akan ada beberapa hal gitu ya. Jadi di sini ada menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu eksekusi realnya. Ketika program dijalankan oleh komputer bukanlah cara yang tepat. Jadi kayak karena alasannya ada banyak hal nih. Setiap komputer itu memiliki arsitektur yang berbeda gitu ya, bahasa mesin yang berbeda, sehingga waktu setiap operasi antar satu komputer dengan komputer bisa tidak sama. Kemudian ada compiler nih. Compiler itu bahasa pemrograman yang berbeda dan menghasilkan kode bahasa mesin yang berbeda juga. Nah, di sini waktu setiap operasi antar compiler dengan compiler lain juga tidak sama. Jadi kita butuh menghitung kepastiannya. Jadi realnya berapa dan juga waktu algoritmanya berapa. Kita harus cek dengan benar ini. Tidak semerta-merta ini waktunya begini. Kita harus cek juga gitu ya, kondisi komputer, arsitektur dan compiler atau bahasa pemrogramannya. Next. Nah, jadi kalau kita mau berbicara tentang hal ini gitu ya, model abstrak pengukuran waktu atau ruang, dia harus bersifat independen dari pertimbangan tadi komputernya dan compiler apapun gitu.
Dimana kalau kita sebut nih ya, besaran yang dipakai untuk menerapkan model abstrak pengukuran waktu dan ruang ini disebutnya adalah kompleksitas algoritma. Dimana kalau kita berbicara kompleksitas algoritma itu ada dua tipe. Satu adalah kompleksitas berkaitan dengan waktu, dan satu lagi kompleksitas yang berkaitan dengan ruang. Gitu. Nanti ada yang bilang time complexity atau ada yang bilang juga dengan space complexity. Nah, untuk di sini di model perhitungan kompleksitas kebutuhan waktu, model perhitungan kebutuhan waktu, nanti ada yang disebut, kalau misalkan kita berbicara tentang kompleksitas waktu, itu biasanya lambangnya adalah TN. Nih. Jadi dia akan diukur berdasarkan jumlah tahapan komputasinya. Nah, selama si algoritma itu dijalankan. Nah, fungsinya diukurkan dengan N. Kalau misalkan mau berbicara tentang kompleksitas ruang, ini biasanya dilambangkannya dengan SN. Nah, ini diukur dari memorinya, gitu. Memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritmanya ketika dijalankan, ya, dengan ukurannya tetap sama N. Nah, dimana dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang ini, kita juga bisa menentukan nih laju peningkatan waktu yang diperlukan oleh si algoritma dengan meningkatkan ukuran dari si N-nya lagi. Nah, tapi perlu diingat nih, kalau dalam kuliah kita hanya terbatas kompleksitas waktu ya, jadi fokusnya ya, gitu ya, tidak lebih dari ini. Jadi karena ini nextnya itu masuk ke mata kuliah struktur data, jadi sudah out of part dari matematika informatika, gitu ya. Jadi, dan yang paling utama, waktu adalah yang paling kritis untuk saat ini. Nah, ini kalau kita kasih gambaran, kan ukuran tadi si N itu diasumsikan sebagai ukuran masuk ya, gitu ya. Jadi diibaratkannya dia menyatakan banyaknya data yang diproses oleh si algoritmanya. Jadi kalau misalkan algoritma mau mengurutkan 10 elemen larik gitu ya, atau array lah misalnya, maka si N itu adalah 10-nya, karena kan akan mengurutkan 10 elemen larik. Contoh yang lain, kalau algoritma mencari pencarian 500 elemen gitu, larik ada 100 elemen kan, berarti N-nya adalah 500 elemen, berarti N-nya adalah 500. Kalau algoritma TSP gitu ya, itu di graf ya kemarin TSP ya. Nah, pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, berarti N-nya adalah 100 simpul. Terus kalau algoritma perkalian dua buah matriks yang 50 kali 50, berarti yang diambil adalah 50-nya, ini adalah 50 gitu. Dan ketika kita berbicara tentang algoritma menghitung polinom dengan derajat lebih kecil dari 100, maka yang diambil kan lebih kecil sama dengan, berarti ya kita ambil ya 100-nya. Jadi perlu diingat lagi bahwa dalam kompleksitas waktu, ukuran masukan dinyatakan dengan variabel N saja, bukan ya instan atau nilai. Jadi benar-benar dengan N gitu. Nah, ini adalah ada pekerjaan atau tujuan utama dari kompleksitas waktu adalah menghitung jumlah tahapan komputasi dalam algoritma. Jadi dia akan ngehitung nih ada berapa tahapan komputasi dalam si algoritmanya. Jadi di mana jumlah tahapan si komputasi ini nanti akan dihitung dari berapa kali suatu operasi dilakukan sebagai fungsi masukan untuk si N-nya. Nah, dalam sebuah algoritma terdapat banyak jenis operasi, kayak operasi baca tulis, biasanya kita ada input A, print A gitu ya. Terus operasi aritmatika plus, minus, kali, bagi, jadi kayak A plus B, M kali N, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada juga operasi pengisian nilai assignment, biasanya ditambahkan dengan tanda panah gitu ya, seperti ini. Kemudian ada operasi perbandingan, misalkan A lebih kecil dari B, K lebih besar sama dengan 10 misalkan. Ada juga operasi pengaksesan elemen larik, memanggil prosedur atau fungsi dan lain-lain. Ini adalah gambarannya. Oke, next.
Nah, ini adalah ada beberapa contoh operasi kas yang ada dalam algoritma gitu ya.